Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatur Rofiah dari kelas A Kritik Teks Sastra Indonesia 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi tentang perbandingan naskah dalam ilmu filologi. Dalam PPT ini, yang akan dibahas adalah perbandingan naskah. Naskah yang perlu dibandingkan adalah naskah yang berjumlah besar atau biasa disebut dengan naskah jamak. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian atau definisi perbandingan naskah, bagaimana sistematika perbandingan naskah, dan metode-metode apa saja yang dilakukan ketika seorang peneliti melakukan perbandingan naskah. Yang pertama-tama, saya akan memaparkan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya paparkan dalam makalah yang saya buat adalah yang pertama tentang bagaimana definisi perbandingan naskah dalam ilmu filologi, yang kedua adalah bagaimana sistematika perbandingan naskah, dan yang ketiga adalah bagaimana metode dalam perbandingan naskah. Selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan makalah ini. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana definisi dari perbandingan naskah dalam ilmu filologi. Yang kedua adalah mendapatkan informasi mengenai sistematika perbandingan naskah. Dan yang ketiga adalah mengetahui apa saja metode yang dilakukan dalam perbandingan naskah. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi perbandingan naskah. Jadi, perbandingan naskah merupakan usaha yang dilakukan untuk membandingkan naskah-naskah yang ditemukan pada tahap inventarisasi naskah dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada naskah yang sama judulnya dan yang sama isinya namun disusun dalam versi yang berbeda. Sehingga naskah tersebut diperlukan adanya pengelompokan untuk dilakukan perbandingan naskah. Menurut Jamaris, tujuan dari perbandingan naskah ada 3. Yang pertama, untuk membetulkan kata-kata yang salah atau tidak terbaca. Yang kedua, menentukan silsilah naskah. Dan yang terakhir adalah mendapatkan naskah yang terbaik. Jadi, tujuan akhir dari dilakukannya perbandingan naskah adalah untuk mendapatkan naskah yang terbaik dari naskah yang ada. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai sistematika perbandingan naskah. Langkah awal yang harus dilakukan adalah membaca dan menilai semua naskah yang ada. Tahap ini adalah untuk menentukan mana naskah yang dipandang sebagai objek penelitian dan mana naskah yang tidak bisa dipandang sebagai objek penelitian. Lalu yang kedua adalah eliminasi naskah. Eliminasi naskah ini terjadi jika ada teks yang tidak menunjukkan kekhususan tertentu sehingga dianggap tidak berguna untuk penelitian naskah. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan keaslian naskah atau eksaminasi. Nah, pada tahap ini, peneliti memeriksa apakah ada bagian tempat yang korup, apakah ada bagian dari teks yang ditanggalkan, atau apakah ada tambahan atau interpolasi, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah mencatat semua varian. Nah, untuk mencatat apakah varian itu berasal dari teks asli ataukah merupakan penyimpangan, dapat dirunut antara lain melalui pemeriksaan kecocokan metrum dalam teks puisi, kesesuaian dengan teks cerita, gaya bahasa, latar belakang budaya, atau sejarah. Lalu selanjutnya dilakukan pengelompokan naskah. Nah, setelah semua naskah dibandingkan, tahap selanjutnya adalah pengelompokan naskah ke dalam beberapa versi. Dalam pengelompokan naskah ini, kemudian akan ditentukan hubungan antara satu kelompok dan kelompok yang lain untuk memperoleh gambaran garis keturunan versi-versi dan naskah-naskah. Nah, tahap pengelompokan ini nantinya akan ditentukan manakah naskah yang paling baik dari yang ada.
Sehingga selanjutnya adalah menentukan hasil, yaitu menentukan naskah hasil dari pengelompokan naskah. Jika mengacu pada cara perbandingan naskah yang dilakukan oleh Jamaris, perbandingan naskah dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah perbandingan kata per kata. Tujuannya adalah untuk membetulkan kata-kata yang salah atau tidak terbaca, menentukan silsilah naskah, dan mendapatkan teks asli atau terbaik. Yang kedua adalah perbandingan susunan kalimat atau gaya bahasa. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan cerita dalam beberapa versi dan untuk mendapatkan cerita yang bahasanya lancar dan jelas. Lalu yang ketiga adalah perbandingan isi cerita. Tujuannya adalah untuk mendapatkan naskah yang isinya lengkap, tidak menyimpang, serta untuk mengetahui penambahan unsur atau pengurangan unsur yang telah ada dalam naskah semula. Memasuki pembahasan yang ketiga adalah mengenai metode perbandingan naskah. Perbandingan naskah jamak ada 4 metode yang harus dilakukan. Yang pertama adalah metode intuitif, yaitu mengambil naskah yang umurnya paling tua dan memperbaiki teks yang tidak jelas berdasarkan naskah lain dengan memakai akal sehat, selera baik, dan pengetahuan luas. Lalu yang kedua adalah metode objektif, dilakukan apabila dari sejumlah naskah ada beberapa naskah yang selalu mempunyai kesalahan yang sama pada tempat yang sama pula. Dapat disimpulkan bahwa naskah-naskah tersebut berasal dari satu sumber yang hilang. Dengan memperhatikan kekeliruan bersama dalam naskah tertentu, dapat ditentukan silsilah naskah. Setelah itu, barulah dilakukan kritik teks yang sebenarnya. Yang ketiga adalah metode gabungan. Metode ini dipakai apabila nilai naskah menurut tafsiran filologi semuanya hampir sama. Perbedaan antar naskahnya tidak besar. Walaupun ada perbedaan, tetapi hal itu tidak mempengaruhi teks. Pada umumnya, yang dipilih adalah bacaan mayoritas atas dasar perkiraan bahwa jumlah naskah yang banyak itu merupakan saksi bacaan yang betul. Lalu yang keempat adalah metode landasan. Metode landasan ini diterapkan apabila menurut tafsiran ada satu atau segolongan naskah yang unggul kualitasnya dibandingkan dengan naskah-naskah lain yang diperiksa dari sudut bahasa, kesastraan, sejarah, dan lain sebagainya, sehingga dapat dinyatakan sebagai naskah yang mengandung paling banyak bacaan yang baik. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil. Saya mengambil dari sumber pustaka, yaitu dari buku pengantar teori filologi oleh Siti Barroh Barit dan kawan-kawan. Lalu sumber internetnya adalah dari sebuah skripsi yang berjudul Kitab Puntir Palakiyah, suatu tinjauan filologis yang tidak diketahui penciptanya. Lalu ada jurnal dengan judul Meneguhkan Islam Harmoni Melalui Pendekatan Filologi oleh Nur Said. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.